Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya tentang usul fikih, tentang bab selanjutnya yaitu tentang am dan juga kaidahnya. Sebelum kita mulai, kita awal dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, definisinya, pengertiannya. Am secara bahasa itu artinya mencakup atau menyeluruh, juga bisa mencakup, menyeluruh. Kalau secara istilah, lafadz yang dimana dia itu mencakup seluruh anggota dari lafadz yang tersebut tanpa adanya batasan. Jadi kalau kita andaikan dalam sebuah kalimat itu, misalnya dalam sebuah lafadz atau kata dalam bahasa Indonesia, misalnya kita mengenal misalnya ada manusia. Kalau ada orang mengatakan manusia itu berarti yang dimaksud adalah jenisnya, berarti seluruh manusia. Artinya kata manusia ini menunjukkan kepada sebuah jenis, pada sebuah jenis satuan manusia tanpa terkecuali. Artinya kita bisa katakan jenis manusia ini adalah contoh dari lafadz atau kalimah yang am. Am itu artinya umum, menyeluruh, seluruhnya. Atau misalnya dalam bahasa Indonesia yang lain, misalnya kita mengenal ada kata semua orang menyukai es krim misalnya, semua orang. Nah, ada kata semua orang inilah yang menyebabkan kata atau lafadz tersebut bersifat am atau menyeluruh atau mencakup semuanya, atau mengandung kata setiap. Jadi mengandung kata setiap, mengandung kata semua, itu juga disebut sebagai am atau umum. Kalau dalam bahasa Inggris itu bisa pakai kata all atau pakai every, everybody, everyone, itu juga termasuk. Jadi kalimat-kalimat yang ketika diucapkan, kata-kata yang ketika diucapkan kata tersebut dia mencakup semuanya tanpa terkecuali, itulah yang disebut dengan am. Kalau dari pengertian definisinya tadi yang pertama, di situ berarti dia mengecualikan yang namanya isim alam atau nama orang. Jadi kalau misalnya ada isim alam, baik nama orang, nama tempat, nama kota, nama hewan, dan lain sebagainya, itu bukan termasuk dari kalimah yang am. Contoh misalnya nama orang Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, lalu misalnya Thomas Alva Edison. Nama-nama itu bukan kalimah atau kata yang am, karena itu adalah nama orang. Nah, nama orang itu hanya menunjuk pada satu individu. Karena hanya menunjuk pada satu individu, maka itu bukanlah kata yang dimaksud dari am itu sendiri. Karena am ketika diucapkan dia mencakup seluruhnya. Adapun nama orang itu hanya menunjukkan atau refer atau kembali kepada satu person saja. Begitu pula nama kota Surabaya, Semarang, itu kan merefer hanya pada satu tempat saja. Itu bukan am. Jadi nama atau isim alam itu bukanlah suatu kata yang am. Lalu yang selanjutnya adalah keseluruhan anggota tanpa adanya batasan. Itu di situ berarti lafadz itu artinya menafikan makna yang hanya sebagian atau beberapa saja. Jadi kalau ada kata beberapa, sebagian orang, berarti itu tidak termasuk dari kalimah am itu sendiri, karena am itu selalu bersifat umum, semuanya menyeluruh tanpa adanya batasan, tanpa terkecuali. Itulah yang dimaksud dengan kalimah am. Nah, nanti kita akan ke contoh bagaimana ketika masuk ke pembagiannya. Mungkin bukan di sini ya. Kita ke bentuk-bentuknya dulu. Berdasarkan hasil penelitian terhadap mufrodat, ya, sinonim dan juga uslubnya, gaya bahasa dalam bahasa Arab, menunjukkan bahwa lafadz-lafadz yang arti bahasan menunjukkan kepada makna yang umum dan mencakup keseluruhannya, satuan-satuannya, pada para ulama usul mengklasifikasikan sebagai berikut. Jadi am itu kalau kita lihat bentuk-bentuknya ya, siyahul am, sigot dari am itu terbagi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, lafadz yang mengandung jamak, seperti halnya lafadz yang mengandung kata kullu, jami', lalu ada lagi kata yang mengandung ayu, lalu a'immah, lalu sa'ir, lalu kafah, dan juga kotobah ya. Jadi ada kata kullu, misalnya kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyatihi gitu ya.
setiap dari kamu. Nah, kulun itu kan artinya setiap, semua. Nah, setiap kata yang mengandung kata semua, mengandung kata setiap, itu adalah kalimat yang am. Karena kalimat am seperti yang dikatakan tadi, dia menyeluruh. Jadi kalau ada kalimat yang mengandung kata kulun, itu adalah contoh kata, bentuk kata yang pertama dari am itu sendiri, yaitu bentuk kata am yang mengandung kata kulun, bentuk kata jamak, mudahnya gitu, bentuk kata yang menjamak, yang jamak, bentuk kata yang menyeluruh, mudahnya gitu, bentuk kata yang jamak yang mengandung kata kulun, lalu a'immah, lalu ayu, lalu ammah, lalu sa'ir, lalu ada jami juga. Itu contoh dari kata am yang pertama. Dari semua lafaz tersebut yang paling sering digunakan adalah kulu. Jadi kulu ini yang paling sering kita temui, entah dalam bahasa Arab, entah dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan muncul kata-kata ayun, a'immah, sa'ir, kafah, dan lain sebagainya, itu juga ada. Lalu yang selanjutnya adalah lafaz yang dimakrifatkan dengan alif lam jinsiyah. Nah, ini perlu pengetahuan nahwu juga untuk mengetahui ini, karena alif lam itu macamnya banyak sekali di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah maupun bahasa Arab secara umum. Jadi kalau ingin mengetahui alif lam itu alif lam apa, apakah alif lam jinsiyah atau alif lam ya hanya untuk li ta'rif saja atau hanya untuk yang lainnya, atau bahkan alif lamnya itu mausul dan lain sebagainya, itu nanti ada pembahasan lebih lanjut dalam ilmu nahwu. Tapi kita harus tahu bahwasanya kalau ada lafaz yang mufrad, mufrad itu tunggal. Lafaz yang mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam jinsiyah, maka itu termasuk dari contoh dari yang am. Di sini contohnya adalah wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Al bai'a ar-riba. Bai'a ini adalah saya contohkan yang bai'a ya. Jadi al bai'a ini adalah contoh kalimat yang dimaksud. Jadi ada kata mufrad, bai'un itu mufrad. Mufrad itu tunggal. Jamaknya buyu. Ya, bai'un jamaknya buyu'un. Bai'un, buyu'un yang artinya jual beli. Kalimat mufrad ini ketika dikasih alif lam, di mana alif lam ini dimaksudkan untuk ta'rif itu untuk memakrifatkan, di mana di sini yang semula nakiroh ya, jadi bai'un itu nakiroh, lalu al bai'a, al bai'u, al bai'a itu menjadi makrifat, ditakrifkan ya, dimakrifatkan menjadi al bai'a, di mana alif lam ini juga bersifat untuk jinsiyah. Jinsiyah itu artinya untuk menunjukkan dia mewakili semua jenis. Artinya kalau kita mengatakan al bai'a, berarti yang dimaksud di sini adalah jual beli secara keseluruhan. Artinya kalau di sini ada kata wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli, artinya jual beli secara semuanya. Seluruh jenis jual beli itu dihalalkan oleh Allah. Walaupun kita nggak bisa berhenti sampai di sini, memahami suatu kalimat, suatu ayat tidak boleh separuh-separuh. Nanti pasti akan ada pengecualian, kapan jual beli itu tidak boleh, kapan terlarang, kapan tidak sah, dan seterusnya. Tapi secara umum pada asalnya jual beli itu dihalalkan oleh Allah, semuanya tidak terkecuali. Lafaz al-bai' dan ar-riba keduanya adalah isim mufrad yang ditakrifkan dengan alif lam jinsiyah. Oleh karena itu, keduanya adalah lafaz yang am. Jadi ini contoh kedua lafaz yang am yang mencakup seluruh satuan yang dapat dimasukkan di dalamnya. Jadi semua jenis bai' itu masuk ke dalam sini, semua jenis riba masuk di sini, gitu ya. Lalu lafaz jamak yang ditakrifkan dengan idhofah. Nah, idhofah itu juga perlu pengetahuan nahwu. Apa itu idhofah? Secara garis besar yang namanya idhofah adalah ketika ada dua isim bertemu, lalu dua isim ini membentuk satu kesatuan makna isim yang baru. Di mana yang pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhof ilaih. Di sini contohnya adalah lafaz ini ya. Ada lafaz auladikum ya. Lafaz auladikum ini contoh dari yang dimaksud. Jadi ada lafaz jamak. Jamaknya mana? Aulad. Aulad ini jamak. Aulad ini jamak dari waladun, jamak taksirnya adalah aulad. Nah, aulad ini dia diidhofahkan. Diidhofahkan artinya dia sebagai mudhof, lalu kum ini juga isim domir mutasil, di mana ada dua isim bertemu menjadi satu buah isim, auladikum. Ini yang dimaksud. Jadi ada dua isim menjadi idhofah. Aulad sebagai mudhof, kum sebagai mudhof ilaih. Jadi ketika ada suatu isim yang demikian, ini juga salah satu bentuk dari am itu sendiri. Jadi salah satu bentuk dari am itu bisa dalam bentuk demikian, yaitu ada aulad, ada jamak, lalu ada gandengan isimnya yang disebut mudhof ilaih, mudhof ilaih. Jadi kalau ada bentuk kayak gini, berarti auladikum ini di sini adalah mencakup seluruh aulad. Jadi lafaz aulad yang pada lafaz jamak adalah posisinya itu sebagai
dia itu posisinya itu nakiroh. Akan tetapi karena lafaz tersebut disandarkan pada lafaz kum, maka ia menjadi ma'rifat. Jadi aulad itu kan awalnya nakiroh, auladun itu nakiroh, lalu disandarkan dengan kum, kumnya itu ma'rifat. Sehingga dalam hukum nahwu ketika ada suatu isim nakiroh disandarkan pada idhofah, ditarkib idhofahkan terhadap isim yang ma'rifat, dia juga ikut ma'rifat. Nah, karena bentuknya seperti inilah, maka ini juga termasuk bentuk dari am sendiri. Karena itu lafaz tersebut menunjukkan seluruh satuan-satuan yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Berarti seluruh makna auladikum, anak-anakmu gitu ya. Yusikumullahu fi auladikum. Jadi semua anak-anakmu gitu kan maknanya. Semua anak-anakmu, semuanya tidak terkecuali. Tidak ada yang dikecualikan, semuanya masuk ke dalam makna ini. Lalu yang selanjutnya adalah yang keempat, ada isim mausul. Isim mausul ini juga pengetahuan nahwu perlu di sini. Tapi kalau kita berbicara isim mausul yang paling sering dipakai itu yang ini, ada alladzi, lalu ada alladzina, lalu ada yang sering kita temui ya, alladzi, allati, alladzina, ma, mungkin ada satu lagi nanti man ya, ada man, ini enggak ada di sini. Tapi yang jelas isim mausul itu banyak sekali, ini hanya beberapa. Contohnya di sini waladina yu'minunal, waladina yu'minunal muhsonati. Jadi waladi di sini, waladina ini adalah orang-orang, maknanya kan orang banyak gitu kan, orang-orang. Nah, orang-orang ini berarti semua orang, tidak terkecuali. Walaupun nanti dikhususkan yaitu orang-orang yang yu'minu, yang beriman kan gitu. Nah, ini contoh dari ketika jadi ada kaidahnya ya kalau kita menemui isim mausul. Intinya isim mausul di dalam sebuah kalimat, di dalam sebuah jumlah di Al-Quran maupun hadis itu pada dasarnya dia menunjukkan kepada makna yang umum atau makna yang am. Yang paling umum ini kalau Anda bertemu makna alladzi, alladzina, allati atau ma, barang, sesuatu, atau man yang berarti siapa atau orang ya, orang. Kalau ma itu berarti sesuatu, itu juga mausul yang mencakup seluruh maknanya. Kalau mungkin kita ingin ke contoh yang untuk yang ini, nanti kita bisa memberikan contoh untuk di surat Al-Baqarah, tapi nanti aja nanti ya. Yang nanti ada contoh yang isim syarat. Nah, isim syarat ini pakai adatus syarat. Adatus syarat itu juga pengetahuan nahwunya perlu. Ada man, ma, aima, ada nanti yang lainnya misalnya ainama dan seterusnya. Ada juga ma juga, tapi ma-nya itu ma syarat, itu juga ada. Jadi misalnya man jadda wajada gitu ya. Man jadda wajada. Itu kan contoh dari ini kalau saya pakai contoh yang ini mungkin terlalu sulit ya untuk memahami. Saya pakai man jadda wajada aja karena ini isim syarat. Syarat itu artinya ada syarat, ada jawab. Ada jika, ada maka gitu ya. Man jadda wajada, jika seseorang bersungguh-sungguh, jika seseorang bersungguh-sungguh, wajada maka dia akan berhasil atau akan wujud. Man jadda, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan berdapat. Jadi suatu kalimat yang ada kata barang siapa, jika gitu ya, dimana jikanya itu berasal dari isim. Isim berarti bisa menggunakan man, bisa menggunakan ma, bisa menggunakan aima, terserah. Jadi kalau ada kalimat yang mengandung kata-kata ini itu disebut dengan isim syarat. Dan isim syarat itu juga bermakna am atau umum. Jadi kalau ada kalimat man jadda wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka akan berhasil, akan dapat, akan wujud. Maka yang dimaksud dengan barang siapa yang bersungguh-sungguh itu adalah semua orang. Semua orang siapapun kalau dia bersungguh-sungguh maka akan berhasil, enggak terkecuali gitu. Mudahnya gitu, itulah dilalah atau makna dari kata man itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah isim nakiroh yang dinafikan. Isim nakiroh yang dinafikan itu pada contohnya di sini ada contohnya la dororo waladiroro gitu ya. La dororo itu kan dia kalau Anda tahu ini la-nya itu disebut sebagai la nafili jinsi. Nah, la nafili jinsi ini dia menafikan suatu isim nakiroh. Contohnya yang lain la ilaha itu juga termasuk. Jadi dororun itu kan nakiroh. Nakiroh itu artinya dia tidak ditakrif, tidak menjadi definitif. Bukan kata yang definitif lalu dinafikan dengan kata lala yang artinya itu tidak ada. Jadi mudahnya kalau kita ingin apa itu la jinsiyah atau la yang dinafikan secara jinsiyah, dia itu namanya la nafili jinsi. La nafili jinsi ini kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu biasanya bermaknanya itu tidak ada. La dororo berarti tidak ada suatu yang berbahaya walau diroron kan gitu. Atau la ilaha itu juga sama. La hijrota badhal fathi ini ketika ada ketika ini
Ini dawuh Rasulullah atau sabda Rasulullah, hadis Rasulullah ketika setelah Fathul Makkah, potongan hadisnya. Jadi setelah Fathul Makkah, beliau itu bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah adanya Fathul Makkah, kan gitu. Nah, la hijrata ini, hijrotun ini nakiroh. Nakiroh lalu ada la nafili jinsi, maka la hijrota ini menjadi isim yang am. Dia mencakup seluruh jenis hijrah. Jadi tidak ada lagi hijrah. Dalam arti tidak ada lagi hijrah sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah setelah adanya Fathul Makkah. La dororo berarti tidak boleh tidak ada sesuatu yang berbahaya dan seperti itu ya. Dan atau misalnya yang gampang saja la ilaha. La ilaha, tidak ada Tuhan. Berarti semua jenis Tuhan itu enggak ada kecuali Allah. Illallah. Nanti ada yang namanya taksis gitu. Jadi memang yang namanya am itu selalu ada taksisnya. Ada nanti pembahasan tentang taksisnya, nanti kita gabung ketika membahas tentang khos. Jadi ada am, ada taksis, ada khos gitu ya. Jadi suatu am itu nanti akan diperbarui atau akan ditaksis atau akan dikhususkan. Misalnya tadi la ilaha illallah kan gitu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Berarti Tuhan semuanya itu enggak ada. Semua jenis Tuhan itu enggak ada. Enggak ada sama sekali, tidak terkecuali siapapun, illallah, kecuali Allah. Artinya satu-satunya yang dikatakan Tuhan itu hanya Allah. Semuanya enggak ada gitu. Itu namanya la ilaha, la hijrota, la dororo, itu sama semua. Lalu yang selanjutnya tentang dilalahnya. Dilalah itu dia adalah pengambilan hukumnya. Jadi makna hukumnya, kalau misalnya ada suatu kalimah am itu nanti dampaknya seperti apa. Nah itu yang dimaksud dari dilalah itu sendiri. Jadi lafadz yang umum atau lafadz yang am itu ketetapan hukumnya itu harus diartikan kepada seluruh satuannya secara pasti bila di sana tidak ada dalil yang menunjukkan kepada pengkhususannya. Jadi kalau misalnya ada suatu lafadznya itu am dan tidak ada yang mengkhususkan, tidak ada qarinah, nggak ada dalil yang menunjukkan kalau itu ditaksis, maka itu berlaku untuk semua. Contohnya, misalnya saya punya contoh, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwaladzi, dialah Allah, khalaqalakum, yang menciptakan untukmu ma, semuanya. Artinya semuanya itu diciptakan untuk manusia, untuk kamu sekalian tanpa terkecuali. Kecuali nanti ada dilalah yang menunjukkan atau qarinah atau dalil lain yang menunjukkan bahwasannya sesuatu itu dibatasi untuk sesuatu yang lain. Misalnya ternyata dibatasi itu ada hal-hal yang tidak diciptakan untuk manusia, maka itu termasuk dari pengecualiannya. Tetapi selama belum ada yang mengecualikan, belum ada yang mengkhususkan, maka suatu lafadz am harus dikembalikan kepada makna keumumannya. Di sini ada kaidahnya ya. Jadi masih tentang dilalah am itu di sini nanti ada yang namanya taksis. Apa itu taksis? Taksis adalah mengeluarkan satuan-satuan dari makna-makna satuan yang dicakup oleh makna am itu sendiri. Contohnya tadi la ilaha illallah. Illallah itu disebut sebagai taksis. Disebut la ilaha illallah, pemberian makna illallah itulah yang disebut sebagai taksis. Atau mengeluarkan satuan-satuannya dan mengeluarkan satuan-satuan dari mengeluarkan sebagian atau satu saja bisa sebetulnya. Hanya sebagian, bisa sebagian, hanya satu atau beberapa. Mengeluarkan sebagian satuan-satuan yang masuk di dalam lafadz. Jadi la ilaha illallah itu kan la ilaha itu artinya tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, semua Tuhan itu enggak ada. Tapi jangan berhenti di situ, karena kalau tidak ada taksisnya bahaya, berarti kan ateis, nggak punya Tuhan. La ilaha, nggak ada Tuhan. Berarti harus ada taksisnya. Harus ada sesuatu yang dikeluarkan dari makna ilaha tadi. Ilaha itu kan mencakup semua sesembahan, semua hal yang disembah. Dan di situ dikatakan la, nggak ada itu. Berarti harus ada satuan yang dikeluarkan di sana. Dikeluarkan sehingga dia tidak maksud di dalam makna la tadi, tidak maksud di dalam makna la ilaha. Siapa itu? Allah. Allah itu tidak masuk di dalam makna la ilaha, karena la ilaha kan artinya tidak ada Tuhan. Tetapi Allah tidak masuk di dalam makna tidak ada Tuhan, karena Allah itu ada, wujud.
Berarti la ilaha illallah di situ dikatakan proses pemberian ilallah itulah yang disebut sebagai taksis, yaitu mengeluarkan, mengecualikan Allah dari makna la ilaha. Adapun dalilnya itu disebut mukhasis. Mukhasis adalah dalil yang mengecualikan. Berarti ada dalil yang dia itu bersambung langsung dengan kalimatnya, ada dalil yang dia itu terpisah dengan ayatnya. Contohnya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu illallah itu bersambung dengan ayatnya langsung. Artinya mukhasis yaitu illallah. Illallah itu disebut sebagai mukhasis. Kalau proses pemberian illallah itu disebut sebagai taksis. Kalau illallahnya itu disebut sebagai mukhasis atau dalil yang mengecualikan. Contoh yang lain misalnya wal asri innal insana lafi khusrin. Innal insana. Al-insana itu adalah contoh dari kalimat am yang bentuk kedua, yaitu kalimat mufrad yang ditakrif dengan alif lam jinsiyah. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi semua jenis manusia berada di dalam kerugian. Lalu ada proses taksisnya dengan apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihati ila akhirih. Ada proses pengecualian, mengeluarkan orang-orang dalam golongan tertentu, yaitu ilal ladzina amanu, yang beriman, beramal soleh, berwasiat kepada kebenaran dan juga kesabaran. Orang-orang tersebut itu dikeluarkan dari makna lafi khusrin. Jadi orang-orang itu dikeluarkan dari termasuk orang-orang yang dalam kerugian. Itu disebut sebagai proses taksis. Berarti dalil yaitu lafadz illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr itu disebut sebagai mukhasis atau dalil yang mengeluarkan makna-makna satuan, sebagian makna satuan dari makna yang tercakup oleh makna suatu am, yaitu al-insan tadi. Al-insan itu mencakup semua orang tapi dikecualikan. Nah, itu namanya mukhasisnya. Prosesnya disebut taksis. Kaidahnya ini yang perlu Anda hafalkan, kaidah di dalam am, yaitu al-amu ba'du takhsisi hujjatun fil baqi. Lafat-lafat am setelah ditaksis masih menjadi hujah atau pegangan bagi satuan-satuan yang terkandung di dalamnya. Jadi misalnya ada kata apa tadi? Ada bentar. Jadi al-amu ba'da takhsisi hujjatun fil baqi. Jadi walaupun sudah ditaksis, am itu masih berlaku untuk yang sisanya, ya, untuk satuan-satuan yang masih terkandung di dalamnya. Saya kembali ke contoh yang pertama, yang tadi yang barusan aja lah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus sholihati ila akhirih, gitu ya. Wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Lalu ditaksis oleh illal ladzina amanu sampai selesai kan gitu. Setelah ditaksis berarti kan ada ada makna-makna yang masih dikandung oleh al-insan. Berarti al-insan lafi khusrin itu kan mencakup semua manusia yang ada di dalam kerugian. Semua manusia itu di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang tadi beriman, beramal soleh, berwasiat tadi ya. Tapi kan ada orang-orang yang selain ini, berarti ada orang-orang yang tidak beriman, ada orang-orang yang tidak beramal soleh, orang-orang yang tidak berwasiat, dan juga orang-orang yang tidak berwasiat di dalam kesabaran. Maka orang-orang yang tidak melakukan itu tadi, dia masih terkena hujah, masih terkena hujah dari lafi khusrin. Artinya orang-orang yang tersebut itu masih disebut sebagai orang yang lafi khusrin atau di dalam kerugian. Jadi setelah ditaksis al-insan, semua orang secara semuanya dalam kerugian. Lalu dikhususkan, dikeluarkan dari maknanya, yaitu orang-orang yang beriman, beramal soleh dan lain sebagainya. Berarti orang-orang ini tidak di dalam kerugian, kan gitu. Tetapi kan masih ada golongan lain yang selain ini, yaitu orang-orang yang tidak beriman dan seterusnya. Nah, orang-orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh itu masih terkena hujah sebagai hujah yang am yang pertama. Apa itu hujah am yang pertama?
al insana lafi khusrin. Jadi orang tersebut masih dalam kerugian. Siapa orang yang dalam kerugian? Orang-orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Dia masih terkena hujah dari lafadz am yang pertama, yaitu lafi khusrin atau di dalam kerugian. Nah, kalau menurut Syafi'iyah di sini dikatakan bahwasanya terdapat perbedaan pendapat mengenai karakteristik dalalah dari am itu sendiri yang tidak mengkhususkan semua satuannya, apakah pasti atau dugaan. Kalau menurut sebagian ulama usul diantaranya Syafi'iyah, dalam al-am tersebut menunjukkan bahwasanya keumuman dan juga bersifat dugaan. Jadi keumumannya itu bersifat dugaan. Apabila dikhususkan, maka sisa satuan al-am juga dalalahnya dugaan. Ulama usul lain termasuk di dalamnya yaitu ulama Hanafiyah itu berpendapat bahwasannya al-am yang tidak dikhususkan itu bersifat pasti, sedangkan sisa satuannya setelah pengkhususan itu adalah dzanni atau masih dugaan. Jadi kalau untuk Syafi'iyah sama Imam Hanafi atau Hanafiyah pengikutnya ya itu berbeda pendapat. Kalau Syafi'iyah itu keumumannya itu ini yang dikatakan di sini al-am tersebut, jadi ada suatu kalimat apakah pasti atau dugaan. Al-am yang tidak mengkhususkan semua satuannya apakah pasti atau dugaan. Kalau menurut Syafi'iyah itu bersifat dugaan. Lalu yang ditaksis itu juga dugaan, atau sisa dari taksisnya juga dugaan. Tapi kalau Hanafiyah berbeda. Kalau saya pribadi itu lebih cenderung setuju dengan Hanafiyah, yaitu berpendapat bahwasannya al-am yang tidak dikhususkan itu bersifat pasti. Artinya kalau ada suatu kalimat yang tidak ada taksisnya, maka itu pasti mencakup semuanya, tidak terkecuali apapun, tidak terkecuali siapapun, tidak dikeluarkan maknanya apapun. Tetapi setelah dilakukan taksis, maka sisa satuannya itu bersifat don, bersifat dugaan. Contohnya misalnya yang tadi lagi, innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu ila akhirih. Jadi kalau misalnya ada tadi ya, al insana lafi khusrin illa ladzi. Kalau seandainya tidak ada illa ladzi, maka innal insana lafi khusrin itu bersifat am dan itu hukumnya pasti. Kalau tidak ada illa ladzi. Tapi karena ada illa ladzi, maka karena sudah ditaksis, maka sisanya itu bersifat dzon atau bersifat dugaan. Berarti orang-orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, itu masih dzon. Masih belum tahu apakah dia itu kerugian atau enggak. Masih belum tahu dia berada di dalam kerugian atau enggak. Karena boleh jadi nanti akan ada suatu kaidah yang lain atau dalil yang lain yang menunjukkan kalau dia itu tidak berada dalam kerugian, kan gitu. Artinya masih dzon, masih dugaan apakah dia di dalam kerugian atau tidak. Tetapi kalau lafadz am yang tidak ada taksisnya itu pasti dia menunjukkan kepada makna keumumannya. Itu kalau menurut dua ulama Syafi'iyah dan juga Hanafiyah. Tapi kaidah yang terpenting diingat di sini aja, yang paling pemula lah. Al-amu ba'du taksis hujatun fil baqi. Jadi sisanya itu juga masih mendapatkan hujah. Pentaksisannya itu dikeluarkan dari maknanya, adapun sisanya itu masih menjadi hujah. Walaupun hujahnya ini ada perbedaan pendapat di sini. Walaupun kalau di sini Syafi'iyah mengatakan dzon, Hanafiyah juga mengatakan dzon. Untuk sisanya itu bersemuanya masih mengatakan dzon. Tapi kan walaupun dzon, tapi kan dzon ini masih juga hujah, juga mendapatkan hujah. Mungkin kita perlu agak diagram di sini ya. Perlu ada diagram atau untuk menjelaskan ini. Saya coba. Atau saya pakai simulasi aja, misalnya tadi ya. Semua manusia dalam kerugian, innal insana lafi khusrin illa gitu kan. Ini disebut sebagai lafadz yang am. Am bentuk yang kedua yaitu alif lam ta jinsiyah kepada isim mufrad. Lalu ada mukhosis. Mukhosis itu adalah mukhosisnya itu yang ilalladzi ila akhirih tadi. Ilalladzi ya. Ilalladzina ila akhirih. Itu orang-orang yang beriman dan lain-lain tadi. Itu mukhosisnya. Nah, ini
Seandainya tidak ada mukhosis, maka semua manusia di dalam kerugian ini bersifat, kalau menurut Hanafiyah dulu ya, kalau Syafi'iyah mati ini, Syafi'iyah SY gitu aja, Syafi'iyah itu dia mengatakan Syafi'iyah itu pasti. Kalau Hanafiyah itu mengatakan, kebalik ya, ini pasti. Lalu yang Syafi'iyah ini mengatakan dugaan. Sedangkan setelah ditaksis ilaladzina, berarti kan ada orang-orang yang dikecualikan. Ada orang-orang yang dikecualikan, dia tidak dalam kerugian. Artinya orang-orang ini, orang-orang yang beriman dan lain-lain ini itu tidak dalam kerugian. Lalu ada orang-orang yang dia itu sisanya, ya kan, ada sisa. Sisanya siapa? Orang-orang yang tidak beriman, tidak amal soleh dan lain sebagainya. Ya, DLL. Itu sisanya. Nah, bagaimana dengan sisanya ini? Kalau ada orang-orang yang tidak beriman dan lain sebagainya, kan berarti logikanya kalau orang-orang ini di dalam kerugian, lalu orang-orang yang ini tidak di dalam kerugian karena dia dikecualikan, maka orang-orang ini berarti kan dia masih di dalam kerugian, kan gitu. Dia masih dalam kerugian. Tapi ini ada dua pendapat. Kalau untuk ini ada pendapatnya sama semuanya. Ini masih bersifat dugaan, gitu. Masih bersifat dugaan, apakah orang-orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh itu ada di dalam kerugian, itu bersifat dugaan. Jadi kita bisa simpulkan gini, semua orang itu berada dalam kerugian seandainya tidak ada mukhosis, yaitu ilalladzina amanu wa amilus solihati sampai seterusnya. Tetapi karena ada mukhosis, maka kita perlu tahu bahwasannya mukhosis ini mengeluarkan, artinya orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh tadi pasti dia tidak di dalam kerugian. Tetapi ada sisanya, ini al-baqi. Sisa ini disebut juga sebagai al-baqi ya. Al-baqi ini orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, itu kan berarti masih tercakup di dalam makna ini. Semua orang yang dalam kerugian. Artinya orang-orang yang tidak beriman ini dia di dalam kerugian. Tetapi sifat dia yang ada di dalam kerugian itu bersifat dugaan, baik menurut Syafi'iyah maupun Hanafiyah. Tapi walaupun bersifat dugaan, ini kan berarti masih ada hujah. Berarti walaupun sudah ditaksis, sisa atau al-baqi ini masih menerima hujah, ya. Masih menerima hujah. Masih menerima hukum. Hukum apa? Hukum kerugian. Gitu. Itu secara garis besar gambarannya seperti itu. Kita masuk ke contoh. Saya kasih contoh yang gampang aja. Ini aja. Hurimat alaikum al-maitatu. Hurimat alaikum al-maitatu. Al-maitatu ini contoh dari yang am. Karena al-maitatu bermakna bangkai. Bangkai, al-maitah itu mufrad yang ditakrifkan dengan alif lam sin siyah. Artinya alif al-maitatu ini adalah contoh lafadz yang am. Contoh lafadz yang am artinya hurimat alaikum al-maitah. Artinya kalau kita hanya berpatok pada lafadz ini, otomatis semua jenis bangkai itu diharamkan atas manusia, atas kamu semua, kan gitu. Nanti semua jenis bangkai itu haram. Tetapi ternyata ada mukhosis di dalam hadis Rasulullah, dalam sabda Rasulullah itu ada sebuah hadis yang menjadi taksis dari ini. Huwa tahuru ma'uhu, huwa tuhu ma'uhu, al-hilu maitatuhu, yang menyatakan tentang air laut. Air laut itu airnya itu suci, lalu bangkai dari laut itu sendiri, hewan-hewan laut itu dia halal. Artinya maitah di sini dikecualikan dari maitah yang ada di laut. Karena maitah yang ada di laut itu dia halal. Misalnya ada ikan yang mati di laut itu masih halal.
Artinya tidak semua bangkai. Berarti kalau kita ingin mencoba untuk merumuskan di sini dengan cara yang sama seperti tadi, skema yang skema yang awal, yaitu yang ini ya. Berarti ada yang namanya semua bangkai. Semua bangkai itu dia berarti bukan semua bangkai itu haram kan gitu. Al-maitah, dari kata al-maitatu kita mengatakan al-maitatu semua bangkai. Semua bangkai ngapain? Hurimat alaikum al-maitatu, berarti semua bangkai itu haram. Berdasarkan kaidah am. Apa itu kaidah am? Am itu harus dibawa ke seluruh makna keumumannya. Artinya kalau mengatakan hurimat alaikum al-maitatu berarti semua bangkai itu haram. Semuanya tanpa terkecuali. Kenapa bisa mengatakan tanpa terkecuali? Karena kaidah amnya berbilang demikian, yaitu am harus dibawa ke makna seluruh satuannya. Tapi ternyata ada mukhosis. Mukhosisnya dari dalil hadis yang lain. Hadis ya, dari hadis yaitu huwa atau huru ma'uhu al-khilu maitatuhu. Air laut itu dia airnya suci dan bangkainya itu halal. Bangkai-bangkai dari hewan, ikan-ikan di laut itu halal. Artinya di situ ada mukhosis, ada yang dikeluarkan, yaitu bangkai yang dari air laut itu tidak haram. Bangkai yang ada di air laut itu tidak haram karena adanya mukhosis. Berarti semua ini dikeluarkan satu jenis bangkai, yaitu bangkai yang ada di air laut. Bangkai dari hewan-hewan laut itu tidak haram. Lalu bagaimana dengan sisanya? Otomatis ada sisa-sisa bangkai yang bukan dari air laut. Misalnya bangkai-bangkai hewan-hewan yang ada di darat, bangkai dari ayam, bangkai dari sapi, bangkai dari kambing. Itu bagaimana? Dia hewan-hewan yang masih tercakup sebagai sisa atau al-baqi, yaitu bangkai-bangkai yang bukan ya, bangkai-bangkai yang bukan dari air laut, itu berarti dia masih tergolong haram. Bangkai yang bukan bangkai air laut, bukan bangkai dari hewan laut, maka dia masih haram hukumnya, walaupun hukumnya masih bersifat dugaan. Kaidahnya apa? Al-amu ba'du taksisi hujjatun fil baqi, kan gitu. Al-amu ba'du al-amu ba'du taksisi hujjatun fil baqi. Jadi bagi sisanya atau al-baqi, siapa al-baqi? Bangkai-bangkai yang dia selain bangkai hewan air laut, dia masih menerima hujah sebagai hewan atau bangkai sesuatu yang haram, walaupun masih bersifat dugaan menurut Syafi'iyah maupun Hanafiyah. Tapi setidaknya walaupun masih bersifat dugaan, dia masih tetap menerima hujahnya. Hujah dari apa? Hujah keharamannya itu tadi. Saya harap Anda mampu melakukan simulasi seperti ini. Saya sudah memberikan 2 buah contoh dari wal asri tadi sama yang ini ya, hurimat alaikum al-maitah. Dari 2 simulasi ini untuk tugasnya silahkan Anda lakukan dengan cara yang sama. Anda mau menjelaskan dengan bentuk tulisan seperti apapun silahkan, mau pakai skema, mau pakai bagan, mau pakai diagram juga terserah, dikerjakan di selembar kertas untuk 1 buah contoh, yaitu contoh yang ini. Contoh yang surat Al-Baqarah ayat nah ini aja, Al-Baqarah ayat yang gampang. Nah ini. Nah, Al-Baqarah mana ya? Nah ini dia, Al-Baqarah 185. Lakukan penjelasan yang barusan saya lakukan tadi dengan cara Anda, sepemahaman Anda. Saya kasih petunjuk di surat Al-Baqarah 185, man syahida minkum asyahra fal yasumhu. Man syahida. Nah, di sini masuk di dalam bentuk am yang isim syarat dengan menggunakan kata man. Man di sini bermakna barang siapa atau seseorang siapapun. Man ini artinya dia mencakup semua orang. Nah, silahkan Anda
jelaskan man ini bagaimana. Lalu ternyata ada taksisnya ini. Jadi di sini dikatakan setiap orang yang berada di dalam Ramadan itu wajib berpuasa, tetapi dikecualikan orang sakit dan juga musafir. Karena di sini dikatakan man syahida minkum asyahra falyasumhu. Jadi kalau misalnya sudah terlihat hilal, maka semua orang diperintahkan untuk berpuasa. Semua orang berpuasa, diperintahkan berpuasa, kan gitu. Semuanya tanpa terkecuali. Dikecualikan siapa? Dikecualikan maridon au ala safarin, orang-orang yang sakit dan dalam perjalanan. Jadi dalam ayat setelahnya dijelaskan tentang pengecualiannya, pengecualian dari siapa saja yang boleh untuk tidak berpuasa. Nah, coba Anda jelaskan bagaimana tadi. Siapa sih maksud dari man itu? Man syahida berarti siapa aja yang harus berpuasa, lalu mukhosisnya yang mana, lalu al-baqinya yang mana, dan masing-masing itu dijelaskan kira-kira yang mana yang termasuk kira-kira dampaknya seperti apa. Artinya man syahida minkum itu maksudnya bagaimana, maksud dari ini ketika ada al-am yaitu man itu berarti bagaimana. Lalu mukhosisnya yang ini, artinya kalau mukhosisnya yang ini berarti orang-orang yang sakit dan dalam perjalanan itu bagaimana. Lalu sisanya, berarti sisanya adalah orang-orang yang tidak sakit dan tidak dalam perjalanan itu berarti bagaimana. Kaidahnya apa? Silahkan sekalian dicantumkan dengan penjelasan versi Anda. Boleh pakai bagan, pakai tulisan, apapun itu, tulis dalam selembar kertas, difoto, dikumpulkan di dalam Google Form yang saya share nanti di grup WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.